Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Guys, kalian tahu nggak sih? Dulu di Pulau Jawa tuh ada banyak kerajaan Islam besar, kayak Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, sama Banten loh. Iya, aku pernah baca tuh katanya kerajaan Demak itu kerajaan Islam pertama di Jawa ya. Berdiri sekitar tahun 1478 gitu. Keren banget sih, awalnya cuma kadipaten kecil doang loh. Bener, awalnya itu daerah kecil namanya Bintoro atau Gelagahwangi, masih bawahan Majapahit. Ibu kotanya di Bintara, meskipun tanahnya kurang subur, tapi letaknya strategis karena dekat sama Sungai Tuntang yang langsung ke Laut Jawa. Pendiri Demak itu Raden Patah, anak terakhir Prabu Brawijaya kelima dari Majapahit. Dia dibesarkan di Palembang, terus belajar agama di Ampel Denta, dan akhirnya buka hutan Gelagahwangi buat dirikan pesantren. Nah, Wali Songo sepakat bikin Demak jadi Kesultanan Islam pertama di Jawa, dan Raden Patah diangkat jadi raja pertama. Itu momen penting banget karena Islam mulai nyatu sama sistem politik di Jawa. Iya, masa kejayaan Demak juga keren banget. Mereka berhasil ngalahin Majapahit di akhir tahun 1478, bahkan wilayahnya sampai Kalimantan Selatan pas masa Sultan Trenggono. Mereka juga kuat banget di bidang maritim, kayak nguasain Selat Sunda dan Selat Malaka, bahkan punya galangan kapal besar di Semarang. Nggak cuma itu, Demak juga jadi pusat penyebaran Islam loh. Didukung banget sama Wali Songo dan para ulama. Mereka bangun pesantren-pesantren besar kayak Gelagahwangi dan Ampel Denta yang jadi pusat pendidikan Islam. Tapi sayangnya, setelah sekitar 71 tahun berdiri, Demak runtuh gara-gara konflik perebutan kekuasaan. Tahun 1546, Sultan Trenggono meninggal pas lagi perang Plambangan. Habis itu, Prawoto naik tahta, tapi dia dibunuh sama Arya Penangsang dari Jipang. Akhirnya Arya Penangsang juga dibunuh sama Jaka Tingkir dan berakhirlah masa kerajaan Demak. Nah, habis itu muncul kerajaan Pajang ya, yang didirikan sama Jaka Tingkir itu kan? Iya betul. Jadi setelah Demak runtuh, Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya pindahin pusat pemerintahan ke Pajang sekitar tahun 1568 deh. Pajang ini kerajaan agraris, jadi ekonominya tuh banyak dari pertanian. Jaka Tingkir juga menantu Sultan Trenggono loh. Dia berhasil ngalahin Arya Penangsang dan jadilah raja di Pajang, yang wilayahnya kira-kira sekarang di sekitar Solo. Pas masa pemerintahannya, Pajang itu berkembang banget. Wilayahnya itu meliputi Madiun, Blora, sampai Kediri. Produksi pertaniannya juga meningkat, sistem irigasi juga diperbaiki. Makanya Pajang dikenal sebagai lumbung padinya Jawa Tengah. Nah, selain itu, Sultan Hadiwijaya juga ngedukung penyebaran Islam, ngebangun pesantren, dan nyatuin hukum Islam dengan tradisi Jawa. Iya, aku juga baca gitu di masa dia, seni dan budaya Jawa Islam juga berkembang pesat, kayak wayang kulit, gamelan, tari-tarian. Bahkan, bahasa Jawa halus di istana itu mulai dibentuk di masa Pajang. Nilai-nilai Islam dimasukkan ke dalam seni juga, jadi nyatu banget. Dari sisi politik juga, Pajang itu lumayan kuat. Hubungannya baik sama kerajaan lain kayak Banten dan Cirebon. Jadi stabilitasnya terjaga banget. Tapi sayang, setelah Sultan Hadiwijaya meninggal, Pajang mulai goyah. Ada konflik perebutan tahta antara Pangeran Benawa dan Arya Panggiri. Arya Panggiri sempat jadi raja dengan dukungan Demak, tapi pemerintahannya keras banget. Akhirnya Pangeran Benawa dan Danang Sutawijaya dari Mataram bersekutu. Dan sekitar tahun 1586, Arya Panggiri kalah. Nah, dari situ kekuasaan berpindah ke Danang Sutawijaya, yang akhirnya mendirikan kerajaan Mataram Islam. Nah, ini nih, Mataram Islam terkenal banget karena Sultan Agung dia hampir nyatuin seluruh pulau Jawa. Iya, Mataram Islam berdiri tahun 1586. Pendiri pertamanya itu
Danang Sutawijaya atau dikenal juga sebagai Panembahan Senopati Ing Alaga Sayyidin Panatabama. Dia anaknya Ki Ageng Pemanahan yang dulu dikasih tanah di alas Mentawai, sekarang Yogyakarta, sama Kerajaan Pajang. Setelah ia meninggal, dia jadi pemimpin dan resmi mendirikan Mataram Islam dengan pusat di Kota Gede. Kerajaannya berkembang pesat banget dan jadi salah satu kerajaan Islam paling besar di Jawa. Pas masa pemerintahan Panembahan Senopati, Kerajaan Mataram mengalami masa kejayaan. Wilayah yang sangat luas, meliputi Kedu, Bagelan, Pajang, hingga Jepara dan Demak. Panembahan Senopati berhasil mengatasi pemberontakan internal dan menjadikan Mataram sebagai kerajaan agraris yang makmur. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan visioner, sehingga fondasi kerajaan Mataram menjadi kuat hingga masa pemerintahan Sultan Agung. Nah, puncak kejayaan Mataram itu pas Sultan Agung Hanyaksakusuma memerintah. Dia punya strategi jenius buat memperluas wilayah ke timur dan barat Jawa. Ke timur, dia menaklukkan Surabaya, Kediri, Madura, dan sekitarnya. Ke barat, dia 2 kali nyoba rebut Batavia dari VOC, walau gagal. Tapi, dia tetap dihormati banget. Sultan Agung juga ngebangun sektor pertanian, ngatur pajak supaya nggak berat, bikin lembaga keuangan, dan bahkan nyiptain kalender Jawa yang gabungin kalender Saka dan Hijriah. Selain itu, seni dan pendidikan juga berkembang pesat pada masa Sultan Agung, seperti wayang, gamelan, dan dari tradisional mengalami kemajuan besar. Bahasa Jawa juga mulai diatur dan diseragamkan. Namun setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645, kekuasaan Mataram mulai melemah. VOC memanfaatkan konflik internal di dalam kerajaan, terutama pada masa pemerintahan Amangkurat I yang dikenal sangat keras. Iya, akhirnya muncul pemberontakan besar kayak Trunojoyo, plus konflik keluarga dan bangsawan yang bikin kerajaan makin kacau. Sampai akhirnya tahun 1755 diadakan perjanjian Giyanti yang ngebagi Mataram jadi 2, Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Dari situ Mataram udah nggak jadi satu kerajaan itu lagi. Kalau ngomongin penyebaran Islam di Jawa, jangan lupa juga sama Cirebon. Itu kerajaan Islam di Jawa Barat yang juga punya peran penting banget. Iya benar, Kesultanan Cirebon itu berdiri sekitar abad ke-15. Awalnya itu cuma pedukuhan kecil bernama Caruban Larang. Itu didirikan oleh Pangeran Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Beliau membangun keraton Pangungwati dan memperkenalkan ajaran Islam yang dibimbing oleh Syekh Nurjati di Gunung Jati. Selain itu, kekuasaannya diserahkan kepada keponakannya, yaitu Sunan Gunung Jati atau kita kenal dengan Syarif Hidayatullah sekitar tahun 1479 Masehi. Nah, sejak penobatan itu, Cirebon resmi menjadi Kesultanan Islam yang merdeka dari Pajajaran. Masa kejayaan Kesultanan Cirebon dimulai saat Sunan Gunung Jati memimpin pada tahun 1479. Waktu itu Cirebon sudah menjadi Kesultanan merdeka lepas dari Kerajaan Pajajaran. Di bawah beliau, Cirebon berkembang pesat di bidang agama, politik, dan ekonomi. Iya, Sunan Gunung Jati itu punya cara keren banget buat nyebarin Islam. Beliau enggak maksa-maksa orang buat ikut, tapi lewat budaya dan cara hidup, kayak lewat pernikahan politik, dia sama para wali, terus ngebangun sistem pemerintahan yang dasarnya nilai-nilai Islam. Cirebon jadi pusat dakwah yang rame banget karena banyak pesantren dan kegiatan keagamaan di sana. Bener, jadi nggak cuma agama doang, tapi juga nyatu sama budaya dan ekonomi. Cirebon waktu itu udah jadi kerajaan Islam yang kuat dan merdeka. Wilayahnya luas, punya hubungan sama kerajaan lain dengan ngatur jalur perdagangan utama. Pelabuhan Muara Jati juga sibuk banget. Kapal-kapal dari Cina, Malaka sampai India datang ke sana. Makanya perekonomian Cirebon maju pesat, rakyatnya juga makmur. Wah,
Keren banget ya. Terus budaya Cirebon juga unik kan? Iya, khas banget. Gabungan antara Jawa, Sunda, Islam, sama Tionghoa. Ada batik mega mendung, ukiran-ukiran halus, sama upacara adat kayak panjang jimat yang masih dilakuin sampai sekarang. Pendidikan juga keren, banyak pesantren jadi tempat belajar agama dan melahirkan ulama besar. Pantes aja ya Sunan Gunung Jati dihormati banget. Beliau tuh gak cuma nyebarin Islam, tapi juga membangun peradaban dan sistem pemerintahan yang rapi. Iya, benar. Setelah beliau wafat di tahun 1568 Masehi, Cirebon tetap dikenang sebagai kerajaan besar yang pernah nyatuin kekuasaan duniawi sama spiritual loh. Tapi sayangnya setelah itu Cirebon mulai melemah, terutama waktu masa Panembahan Ratu II sekitar tahun 1677. Nah, kesultanannya itu pecah jadi beberapa bagian. Ada Kesepuhan, Kanoman, dan Peguron. Konflik internal makin parah karena ada campur tangan dari Mataram dan juga Banten. Wah, ribet juga ya urusannya. Bener banget. Nah, VOC alias Belanda itu pinter banget manfaatin keadaan. Mereka pura-pura bantu, damain, tapi ujung-ujungnya malah ngambil alih politik dan ekonomi. Akhirnya Cirebon kehilangan kedaulatan, ekonominya turun gara-gara monopoli VOC. Rakyat miskin dan sultan cuma jadi boneka politik. Dari situ, masa kejayaan Cirebon resmi berakhir. Lalu diganti sama awal mula dominasi kolonial Belanda. Duh, sedih banget ya. Tapi setelah Cirebon berakhir, Banten lagi ada di masa kejayaan ya? Iya, Kesultanan Banten berdiri sekitar pertengahan abad ke-16. Didirikan sama Sultan Maulana Hasanuddin, anaknya Sunan Gunung Jati. Awalnya Banten itu bagian dari Cirebon, tapi terus misah jadi kerajaan sendiri sekitar tahun 1526 atau 1527 Masehi. Nah, pas zaman Sultan Agung Tirtayasa, Banten tuh benar-benar jadi kerajaan maritim yang super kuat. Letaknya strategis banget di ujung barat Jawa, jadi pusat perdagangan rempah-rempah antara Asia dan Eropa. Pelabuhan Banten ramai banget, kapal dari Arab, Inggris, sampai Portugis semuanya datang sana. Dan pendidikan di Banten juga keren banget. Basisnya pesantren Islam, fokus ke Al-Quran, hadis, sama ilmu agama. Ada juga pelatihan keterampilan buat santri, tapi kebanyakan buat kalangan ulama dan bangsawan. Sistem politiknya feodal banget. Sultan punya kuasa penuh dibantu para bupati dan ulama. Awalnya Banten sama VOC damai-damai aja, tapi lama-lama konflik juga gara-gara monopoli perdagangan. Sultan Ageng sampai kerjasama sama Inggris buat lawan VOC, tapi sayangnya gagal. Tapi tetap Sultan Ageng itu luar biasa. Beliau bukan cuma raja, tapi juga pemimpin spiritual. Di Banten, Islam Sunni jadi yang utama. Tapi ada juga pengaruh tarekat kayak Sotoriyah dan Naqsabandiyah. Masjid Agung Banten jadi simbol keagamaan dan hukum Islam di sana. Aku suka banget sama arsitektur Masjid Agung Banten deh. Campurannya keren banget. Ada unsur Jawa, Hindu, Buddha, Tionghoa, sampai Belanda. Atapnya 5 tingkat kayak pagoda. Terus menaranya tinggi banget. Katanya setinggi 24 meter dan dibuat sama arsitektur Tionghoa namanya Cek Bancut. Iya, itu adalah simbol toleransi dan keragaman budaya banget. Di Banten dulu, pedagang dari berbagai agama bisa hidup berdampingan. Tapi sayang banget ya, akhirnya Banten juga kena masa kemunduran. Ya, mulai abad ke-17 tuh Banten mulai goyah. VOC makin agresif. Terus pas Sultan Ageng Tirtayasa lawan monopoli dagang Belanda, pecah perang tahun 1682 sampai 1683. Akhirnya Sultan ditangkap dan wilayah Banten dibagi-bagi.
Tahun 1752, Banten jadi daerah bawahan Belanda. Dan 1813, Sultan terakhirnya ditangkap. Jadi intinya Banten juga kena efek korupsi, perebutan kekuasaan, sama tekanan kolonial. Iya, tapi warisan mereka masih kerasa banget sampai sekarang. Dari masjidnya, budayanya, sampai semangat keislamannya. Benar, dari Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, sampai Banten, semuanya itu punya peran yang sangat penting dalam menyebarkan agama Islam dan membentuk budaya Nusantara. Masing-masing ninggalin jejak yang masih bisa kita lihat sampai hari ini. Wah, keren banget sih. Jadi ternyata sejarah kerajaan Islam itu nggak cuma soal politik, tapi juga soal dakwah, budaya, dan identitas bangsa.